Kita mungkin pernah mendengar kisah Israiliyat juga ya. Kisah Israiliyat tentang Juraij. Ya, ini terkenal ini kisah Juraij ini. Seorang ahli ibadah di Bani Israel. Ya, umat setelah umat Nabi Musa. Ini bukan di zaman Nabi Musa lagi, tapi udah jauh ke belakang. Tapi dia alim. Dia berpegang teguh kepada ajaran Nabi Musa. Jadi terkenal ya, satu kampung itu, satu Purwakarta itu tahu orang kalau Juraij ini alim, abid, gak pernah keluar dari makbatnya sama sekali, kecuali hal-hal yang penting yang menyebabkan dia keluar. Nah, jadi suatu saat ibu beliau butuh bantuan beliau gitu. Jadi beliau disamperin sama ibunya di makbatnya. Makbatnya itu ya kayak kotak kecil aja, ya kayak inilah ruang ini nih. Ya 1,5 kali 1,5 lah. Ya cuman buat ibadah saja. Ya, buat zikir. Sholatnya nggak seperti kita, nggak rukuk sujud ya, tapi sholatnya cuman zikir. Ya sholat di situ, di mihrabnya. Tiba-tiba ibunya ngetuk dari luar, Juraij. Dia lagi sholat, lagi zikir nih, bukan sholat seperti kita ya, zikir nih. Kemudian dia bingung. Ibunya udah sekian kali manggil, dia bingung, ya Allah, saya putuskan sholat saya atau saya lanjutkan, saya biarkan ibu saya manggil dulu sampai selesai zikir. Akhirnya ibunya kesal, kemudian nyeletuk, ya Allah, saya tahu anak saya itu abid alim, tapi ibunya yang manggil. Saya tidak redho. Ya Allah, jangan engkau matikan si Juraij ini sebelum dia disinggung atau digesek atau apa ya istilahnya, sebelum dia didekati oleh fitnah besar. Ya, akhirnya aduh, katanya dia dengar itu ibunya nyelutuk dari luar. Akhirnya buru-buru dia selesai zikirnya, dia panggil, dia mau nyaut panggilan ibunya, rupanya ibunya udah pergi. Dia samperin ibunya, dia nanya ibunya, nggak mau lagi menanggapi pertanyaannya. Kontan setelah itu langsung Allah datangkan ujian yang besar tadi itu, fitnah besar itu, tapi dia nggak jadi kena. Tapi dia bertahan. Kalau kisahnya tuh, kalau di Israel itu vulgar kisahnya. Datang ke dia sambil zikir, masuk nerobos aja, masuk tanpa ngetuk dan sebagainya. Seorang perempuan cantik luar biasa tanpa sehelai benang pun. Kemudian duduk di depan dia sambil zikir. Kira-kira bagaimana posisinya itu gitu? Enggak terpengaruh sama sekali si Juraij. Kemudian si perempuan ini putus asa, terhina, terendahkan. Saya secantik ini dan segini-gininya saya enggak terpengaruh si Juraij. Atau jangan si Juraij ini adalah pelangi nih katanya, enggak suka sama perempuan, suka sama laki-laki kayaknya katanya. Dia pergi. Kemudian di jalan nanti ditegur sama orang, dari mana? Kok tumben masuk ke kampung ini katanya? Kami kan orang miskin semua katanya, nggak mungkin bisa bayar kamu katanya. Saya disuruh sama orang itu katanya. Orang yang selama ini merasa tersaingi oleh Juraij dengan keahlian ilmu dan ibadahnya. Lalu diutuslah si perempuan ini untuk menjatuhkan pamor si Juraij. Akhirnya, oh gitu katanya. Ayo dah, gini aja, saya kasih tahu. Kebetulan saya separtai sama orang itu katanya. Saya juga benci sama si Juraij. Saya tunjukkan kamu caranya katanya, biar kamu berhasil katanya. Nggak mau lagi, terhina saya katanya. Nggak pernah orang nolak saya. Ini. Akhirnya gini caranya katanya. Kamu datang jam segini, saat itu Juraij itu lagi istirahat zikir. Sebab kalau zikir si Juraij itu, ya, apa saja yang datang ke dia nggak bakal ada yang bisa ganggu katanya. Gempa pun dia nggak bakal isinya nggak bakal terganggu ya. Dia akan lanjut zikir. Oh gitu ya. Oh datanglah si perempuan itu jam segitu pas. Tapi tetap aja, ya, Juraij lagi bukan zikir ya, mungkin dia lagi narik nafas gimana ya, biar nanti zikirnya enak lagi. Datang perempuan dengan posisi dan seperti itu lagi. Tetap juga si Juraij nggak mempan untuk dipengaruhi. Akhirnya serius tuh, dia benturkan kepalanya ke dinding si katanya, oh saya sehat.
Oh berarti Juretnya yang tidak sehat ini. Betul dia ini pelangi ini katanya. Aduh udah saya pergi. Dia pergi karena dia udah terlalu berhasrat mungkin ya. Pergi keluar kampung itu ketemu dengan pengembala kambing. Udah hampir tua lah ya, 60 sekian lah umurnya. Dia seret si bapak itu, langsung dia perkosa si bapak itu. Dia perkosa si bapak itu, bukan bapak itu yang perkosa. Akhirnya dia hamil dengan bapak itu. Kemudian setelah beberapa bulan dia datang ke kampung itu lagi sambil memperlihatkan perutnya. Wahai masyarakat, jurej katanya. Orang pada kaget, ada apa katanya? Jurej katanya. Oh, kurang ajar. Rupanya dia domba berbulu ayam apa? Domba berbulu ayam. Serigala berbulu domba. Oh iya, domba berbulu ayam, salah ya. Kurang ajar, dia tipu kita, dia kelabui kita selama ini. Mari kita bakar makbatnya, kita usir dari kampung. Usir si Jurej, dia nggak mau berkutik, dia nggak tahu masalahnya. Baru setelah makbatnya dibakar, Juretnya udah mau bergerak keluar kampung. Kemudian si orang yang nyewa si perempuan tadi ngomong, kurang ajar kamu Juret, kamu menipu kami selama ini dengan kedok ibadahmu. Kedok ini rupanya kamu adalah ini rupanya. Itu. Akhirnya ibunya, jangan Allah mengijabah doa saya katanya. Akhirnya ibunya angkat bicara. Tunggu dulu katanya. Jangan kalian hakimi Juret seperti itu. Ibunya saya tahu Juret gak bakal mau melakukan hal itu. Coba kita cari solusi. Akhirnya Juret karena orang udah diam, langsung saja nunjuk ke si perempuan yang waktu itu udah lahir anaknya. Ditunjuk itu perempuan. Maksudnya apa? Juret gak mau ngomong, ditunjuk aja. Ya, maksudnya kami harus ngomong sama si bayi kecil itu katanya. Tunjuk. Akhirnya baru nanya itu orang kampung. Bapakmu siapa? Dijelaskan. Bapak saya ciri-ciri seperti ini. Bapak saya hidup di kerumunan kambing-kambing yang berjarak sekitar 10 kilo dari kampung ini katanya. Dicarilah sama penduduk kampung itu, rupanya ketemu si bapak yang diperkosa oleh si perempuan tadi. Datang, iya saya diperkosa oleh si perempuan itu katanya. Berarti itu anak saya. Ya udah saya ambil, dibawa sama si bapak itu anak. Akhirnya masyarakat pada menyesal, kemudian menangkap si anu tidak yang menyewa perempuan tadi. Kemudian dihakimi. Kemudian mereka minta ke Juret, maafkan kami berjanji akan mengganti makbat kamu dari emas. Apa kata Juret? Tidak, saya akan pergi dari kampung ini karena saya tidak betah lagi di kampung ini karena ini menjadi pengalaman buruk bagi saya. Ya, akhirnya dia sadar, rupanya gara-gara doa ibunya dia minta maaf, dia sujud dan ciumi kaki ibunya, dia pergi.